Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Pertemuan ke-7 kali ini dalam acara perkuliahan Masail Fiqhiyah Muamalah akan membahas ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i. Kalau ini ada kaitannya dengan persoalan muamalah, terutama persoalan muamalah maliyah. Konsep ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i ini dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Ijtihad fi Syariatil Islamiyah, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam referensi. Apa itu ijtihad? Ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum yang bersifat praktis atau fikih dengan metode istinbat. Istinbat adalah mengeluarkan makna dari nas-nas hukum guna menemukan pemecahannya. Bisa dilihat definisi ini dalam kitab At-Ta'rifat kayak Syekh Al-Jurjani. Jadi objek yang berhubungan dengan ijtihad ini adalah persoalan fikih karena bersifat praktis, artinya yang biasa kita lakukan sehari-hari, terutama persoalan yang khususnya berkenaan dengan persoalan muamalah maliyah. Oleh karena itu, selain fikih bukan termasuk kajian ijtihad, seperti akidah bukan kajian ijtihad, karena udah pasti ketentuannya. Ma'ulima minaddin bidarurah, sesuatu yang sudah pasti ketentuannya secara pasti. Jadi ijtihad di sini objeknya juga berkaitan dengan hukum yang doni, yang memerlukan pemecahan dari para ulama. Bukan hukum yang sudah pasti hukumnya, seperti kewajiban sholat, puasa, bukan lapangan ijtihad. Nah, ini yang berwenang melakukan ijtihad adalah ulama atau mujtahid berupa metode istinbatnya. Yang kedua, selanjutnya apa itu ijtihad intiqai? Ijtihad intiqai adalah ijtihad yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang memilih pendapat para ulama yang lebih kuat dalilnya dan relevan dengan konteks zaman sekarang, terutama berkaitan dengan persoalan muamalah maliyah. Atau yang dikenal dengan ijtihad mujtahid murajjih kalau dulu itu, karena mereka mentarjih mana pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama untuk dijadikan pemecahan masalah hukum tertentu. Kemudian usaha apa saja yang harus dilakukan berkenaan dengan ijtihad intiqai tadi, orang yang melakukan ijtihad intiqai di antaranya mempelajari fikih perbandingan madhab. Bahkan tidak hanya madhab yang 4, Hanafi, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, boleh ditambah dengan Dohiriyah, Daud Ad-Dohiri tokohnya, atau madhab Sunni, madhab Syi'i, tidak jadi masalah kalau mendatangkan kemaslahatan, terutama persoalan muamalah maliyah kaitannya, selama bersumber pada Al-Quran dan hadis sahih.
Kalau ulama Hanafiyah kitabnya Bada'i Shonai, Malikiyah, Dahiro kayak Al-Qurafi, Syafi'iyah contohnya Majmu kayak Nawawi, Hanabila, Al-Mughni kayak Ibnu Qudamah, Dohiriyah, Al-Muhalla karya Ibnu Hazm, dan banyak referensi fikih Syiah maupun mausu'ahnya, ensiklopedinya. Kemudian mempertimbangkan faktor sosial budaya, kemajuan iptek dan perkembangan zaman ketika menetapkan hukum yang sedang dihadapi. Penting juga mempertimbangkan faktor sosial budaya, karena ulama dulu beda hidupnya dengan konteks zaman sekarang. Faktor sosial, faktor budaya mereka tentu berbeda dengan kita sekarang. Nah, ini juga jadikan pertimbangan. Seperti ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, tagoyuru fatwa bitagoyuri ajminah wal amkinah wa ahwa wa awaid. Berubahnya fatwa bisa juga berubahnya hukum disebabkan berubahnya zaman, tempat, dan adat istiadat, selagi tidak bertentangan dengan teks Al-Quran dan hadis dan mendatangkan kemaslahatan, bukan merubah seenaknya, bukan pertimbangan merubah karena seenaknya, bukan, karena pertimbangan kemaslahatan yang lebih utama. Kemajuan iptek sekarang, iptek dan teknologi semakin maju, semakin berkembang, otomatis jadi pertimbangan ketika memutuskan persoalan hukum muamalah maliyah. Contoh, karena kemajuan iptek dan ilmu pengetahuan dan teknologi, jual beli tidak untuk konteks sekarang tidak dilakukan. Tidak hanya bisa dilakukan secara tatap muka seperti kita di pasar, tetapi boleh dengan online. Nah, jual beli online untuk konteks zaman dahulu tidak pernah terjadi ketika para ulama hidup. Bagaimana untuk konteks sekarang? Ini jadikan pertimbangan hukum boleh atau tidaknya. Boleh selama rukun syaratnya terpenuhi. Rukunnya ada penjual, ada pembeli. Barangnya ada di display, diperlihatkan. Ijab qabulnya ada dengan tulisan, dengan cat. Alat pembayarnya ada berupa uang melalui transfer. Kendati pun ijab qabulnya tidak berhadapan, tetapi secara esensi sahakiki sah melalui online, karena tidak mengurangi, asalkan ada kesesuaian antara ijab dan qabul, ijab dari pedagang, qabul dari pembeli. Nah, itu kemajuan iptek selama tidak tidak menyalahi ketentuan syariat Islam, fikih Islam yang telah digunakan oleh para ulama dahulu. Perkembangan zaman ketika menetapkan yang hadapi. Oleh karena itu, persoalan muamalah senantiasa berkembang seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu kita harus bijak cara menyikapinya. An-nasu yantahi walakinnal hawadis la yantahi. Tek-tek hukum Al-Quran pun hadis sudah berhenti, tidak turun lagi. Sedangkan peristiwa-peristiwa termasuk peristiwa muamalah terus beriringan terjadi seiring perkembangan zaman. Selanjutnya apa saja? Menganalisis dalil dan relevansinya dengan konteks zaman sekarang. Ketika para ulama mengungkapkan sebuah dalil yang berhubungan dengan persoalan, contohnya muamalah,
harus mampu menganalisis mana yang lebih rajih di antara pendapat yang lain sesuai dengan ilmu hadis yang kuasainya dan relevansinya bagaimana ada tidak dengan konteks zaman sekarang. Contoh khiyar majlis, contoh lain dan contoh lain sebagainya. Untuk konteks sekarang khiyar itu hak pilih bagi penjual atau pembeli, bisa juga diterapkan dalam konteks jual beli online atau jual beli melalui situs online lainnya. Kendati pun secara dohir tidak berhadapan. Al-mutabayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqo, penjual dan pembeli diperbolehkan khiyar selagi belum berpisah keduanya dari tempat akad. Bagaimana untuk konteks sekarang melalui situs online? Berpisahnya di mana? Tentu yang dimaksud dalam konteks situs jual beli online adalah ketika akad masih berlangsung. Ketika ada pemberitahuan boleh dibatalkan jual beli atau transaksi, inilah akad. Bisa melalui chatting, pemberitahuannya bisa melalui info dari situs tersebut. Inilah konteks zaman sekarang relevansinya. Makanya Syekh Tengku Hasbi As-Siddiqi mengatakan untuk konteks zaman sekarang yang bisa diterapkan adalah pendapat Hanafiyah Malikiyah mengenai khiyar. Khiyar di sini bukan berarti khiyar dalam kaitannya khiyar majlis bukan taparruk bil abdan, tapi taparruk bil akwal. Kalau taparruk bil abdan itu taparruk karena berpisah karena badannya sudah tidak ada di tempat antara penjual dan pembeli. Kalau bil akwal berpisah karena ucapan. Ketika ijab, seorang penjual mengatakan ijab, saya jual barang ini kepadamu, tapi belum diterima, belum dikabul oleh pembeli, boleh dibatalkan. Tidak jadi ijabnya. Begitupun kabul dilakukan oleh pembeli, boleh menarik kembali. Tengku Hasbi As-Siddiqi mengacu kepada pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah ketika memahami konsep makna taparruk di sini dalam memahami hadis tadi. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Kemudian memahami maqasidus syariah, tujuan-tujuan hukum Islam, diantaranya mendatangkan kemaslahatan, menolak kemudaratan. Syekh Asy-Syatibi, Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat fi Syariah membahas maqasidus syariah, tujuannya untuk menarik kemaslahatan adanya penetapan hukum Islam tersebut, terutama yang berkaitan dengan persoalan muamalah maliyah. Bisa berhubungan dengan hifduddin, menjaga agama, kemaslahatan di sini. Bisa hifdun nafsi, menjaga jiwa, hifdun nasl, menjaga keturunan, hifdul mal, menjaga harta, hifdul akli, menjaga akal. Kemudian yang kedua, ijtihad insya'i yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi. Apa itu ijtihad insya'i? Ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang guna menetapkan suatu hukum yang belum pernah dipecahkan oleh para ulama terdahulu.
kaitannya dengan ijtihad insya'i, begitupun sebelumnya ijtihad intiqai untuk konteks sekarang tidak cocok kalau dilakukan oleh perorangan, tetapi cocoknya oleh sekelompok atau organisasi. Seperti kalau MUI, Komisi Fatwa MUI, kalau di NU Bahsu Masail NU, kalau di kalau di Muhammadiyah Majlis Tarjih. Nah, begitu. Nah, gitu. Jadi untuk konteks sekarang ijtihadnya kolektif atau jama'i. Nah, perbedaannya ijtihad insya'i dengan ijtihad intiqai. Kalau ijtihad insya'i berkaitan hukum yang belum dipecahkan oleh para ulama terdahulu, tetapi sekarang terjadi. Nah, itu bedanya. Kalau ijtihad intiqai hukumnya sudah ada, ditetapkan oleh para ulama, tapi dianalisa sesuai atau tidaknya, relevan dengan konteks zaman sekarang, dalilnya yang roji, yang lebih roji mana, usaha apa saja yang dilakukan ketika sekelompok orang melakukan ijtihad insya'i, memahami kasus-kasus hukum baru yang akan ditetapkan hukumnya. Jadi sekelompok orang akan melakukan ijtihad insya'i harus memahami hukum kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya harus update, mengetahui perkembangan zaman. Ada kasus hukum baru, lalu berunding bagaimana nih ditetapkan hukumnya, bermusyawarah menentukan hukumnya, menjelaskan hukumnya. Mengupayakan ijtihad kolektif sebagaimana tadi disebutkan, ijtihad jama'i yang meliputi berbagai disiplin ilmu yang diperlukan. Dalam konteks ijtihad ini, insya'i diperlukan bukan hanya orang yang pandai dalam ilmu agama seperti para ulama dalam fikih, tapi ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengannya seperti kedokteran, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika melakukan sebuah ijtihad jama'i yang ada di dalamnya orang-orang berbeda disiplin ilmunya, seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Komisi Fatwa Ulama MUI akhir-akhir sekarang terjadi di Indonesia. Nah, itu berkaitan dengan persoalan muamalah ya, berpeluang sekali baik melakukan ijtihad intiqai apalagi insya'i, dengan catatan harus dilakukan sekelompok orang oleh orang yang ahli, yang berkompeten dalam persoalan hukum. Begitupun dalam koridor ijtihad kolektif, ijtihad jama'i yang meliputi berbagai orang yang ahli dalam berbagai ilmu. Apa saja? Oh, ada lagi yang lain. Memahami metode penetapan hukum seperti qiyas, istisan, masalah musalah, istishab, syadur dari'ah. Mengenai definisi qiyas, istisan, masalah musalah, istishab, syadur dari'ah sudah dikemukakan dalam pertemuan sebelumnya ketika membahas dalil-dalil hukum yang dilakukan oleh para ulama madhab tempo dulu. Memahami maqasidul syariah tadi telah disebutkan sebagaimana dalam ijtihad intiqai. Lalu apa saja referensinya yang berkaitan dengan ijtihad ini? Yusuf Qaradawi sebagaimana tadi telah disebutkan dalam karyanya Al-Ijtihad fi Syariatil Islamiyah ma'a nadarati tahliliyah fil ijtihadil mu'asir, cetakan 1, penerbitnya Kuwait Darul Qalam tahun 1417 Hijriah atau 1996 Masehi. Demikian para mahasiswa, pertemuan ke-7 kali ini berkenaan dengan ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.